Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Purwati SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 68 Kota Lubuk Linggau yang beralamatkan di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam Batch 2 LPTK IAIN Curup, Provinsi Bengkulu tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja BPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema pada bab 7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Iman kepada hari akhir, subtema makna hari akhir. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, sayang kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga kita mampu. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, tetap semangat ya hari ini ya. Baiklah anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, agar pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah anak, seperti biasa setelah berdoa kita lanjutkan dengan kebiasaan pagi kita dengan membaca surah pendek. Hari ini kita akan membaca surat Al-Kautsar ya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kita mulai baca dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Ya, masuk semua ya. Nah, anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ayo siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita di minggu yang lalu? Ayo. Ya, Afika. Surat Ali Imran ayat 64. Oh ya, betul sekali ya. Minggu kemarin kita belajar tentang surat Al-Imran ayat 64. Ya. Siapa lagi yang masih ingat Quran surat Al-Imran ayat 64 itu kemarin tentang apa? Piko ya, apa Piko? Tentang kerukunan, Bu. Tentang kerukunan, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, betul sekali ya jawaban Piko bahwasanya Quran surat Al-Imran ayat 64 kemarin kita membahas tentang kerukunan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir ya. Apakah kalian pernah mendengar istilah atau kata hari akhir? Ayo. Ya, silakan Silvi. Hari akhir itu hari kiamat, Bu. Ya, hari akhir itu adalah hari kiamat. Nah, betul ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi beriman kepada hari akhir ya. Nanti kita akan belajar apa itu hari akhir itu apa ya. Kemudian jenis-jenis hari akhir itu ada berapa, kemudian tanda-tandanya seperti apa dan bagaimana cara kita atau sikap kita dalam menghadapi hari akhir ya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalau kalian perhatikan ke depan dulu ya. Nih ya. Nah ya, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, peserta didik memahami jenis-jenis kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenali tanda-tanda kecil dan besar datangnya kiamat. Yang keempat, peserta didik menunjukkan perilaku baik yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Anak-anak, sebelum kita membagi kelompok, kita akan bermain dulu ya. Kita akan bermain dengan kuisis ya. Kalian suka kan? Suka ya? Suka ya? Bentar ya, Ibu ini dulu. Bu siapkan dulu kuisisnya ya. Kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian saja ya. Iya, Bu. Bisa langsung. Nah, nih ya nomor 1 di Fahri. Nih bagi dulu. Sini Fahri maju kan. Nih bukannya maju ya. Fahri, Viko, Fajar. Ayo, ini Amia ya. Sudah siap ya kita bermain ya. Semua ya. Nah, soal nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? A. Hari di mana semua makhluk hidup diciptakan. B. Hari di mana dunia ini tidak akan berhenti. Hari di mana dunia ini akan berhenti dan kehidupan di akhirat dimulai. C. Hari semua manusia bebas melakukan apa saja. D. Hari para nabi diutus kembali ke dunia. Silakan pilih jawabannya ya. Ya. Satu lagi, masih ada belum? Masih ada yang belum dapat. Angkanya belum, masih ada yang belum. Jawab aja sesuai kemampuan ya, nggak harus.
masih ada satu lagi yang belum. Ayo, nah ini yang benar siapa nih? Yang belum. Sudah ya? 15 sudah. Ya. Nah, jadi jawaban yang tadi adalah D. Siapa yang jawab D tadi? Tepuk tangan, D ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Jawab sepuluh tangan sekalian saja ya. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang terjadi karena A. Matahari terbit dari barat. B. Munculnya dajjal. C. Peristiwa-peristiwa seperti bencana alam. D. Semua makhluk hidup dihancurkan. Ayo, pilih jawaban. Nah, ya. Jawabannya adalah C ya, peristiwa seperti bencana alam ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari akhir adalah A. Munculnya Imam Mahdi. B. Banyak orang meninggalkan ibadah. C. Matahari terbit dari barat. D. Munculnya hewan yang berpisah. 1, 2, 3, cepat. Ayo Fajar, ibu ini. Gak usah lihat teman-temannya Fajar ya. Jawab aja sesuai dengan kemampuan. Salah nggak apa-apa, karena kita kan belum belajar ya. Ini ibu hanya tes pemahaman awal kalian saja. Ini masih ada satu orang lagi yang belum. Ikut coba ikut info. Nah. Jawabannya adalah B. Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro? A. Kiamat sugro adalah akhir kehidupan, sedangkan kiamat kubro menghancurkan seluruh alam semesta. C. Kiamat sugro dan kiamat kubro terjadi bersamaan. D. Tidak ada perbedaan, keduanya sama. Ayo tentukan jawabanmu. 1, 2, dan 3. Ayo. 11, mana nih ya? Masih ada yang belum jawab. Bibi, apa Bibi? Ini, acing. Nah, ya. Jawabannya adalah D ya. Ayo sampai yang jawabnya tepuk tangan. Sekarang yang terakhir. Apa yang akan terjadi pada hari akhir menurut ajaran Islam? A. Dunia menjadi tempat yang damai untuk selamanya. B. Semua makhluk hidup akan dihidupkan untuk dimintai pertanggungjawaban. C. Semua makhluk hidup abadi di dunia. D. Kehidupan di dunia berlangsung seperti biasa. Ayo tentukan jawabanmu. 1, 2, 3. Ayo, Bilal, angkat. Nah. Bibi, tengah. Nah, jawabannya adalah B. Sekarang kita lihat skornya ya. Kita lihat skornya. Berdasarkan hasil kuis kita pada hari ini ya, itu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan pemahaman kalian ya. Kelompok 1 adalah kelompok pemula, kelompok 2 adalah kelompok menengah, dan kelompok 3 adalah kelompok mahir. Sekarang ibu akan mulai dari kelompok pemula dulu ya. Kelompok pemula itu berarti kelompok 1. Masih ingat kan tadi nomor kalian masing-masing ya? Nah, kelompok 1 itu nomor 14. Siapa nomor 14? Ya, nomor 14, kemudian nomor 4. Reza, ya, ingat ya, ini kelompok pemula. Kemudian nomor 11. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ya. Berapa orang sudah? 4 orang, satu lagi nomor 6. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya dulu, biar gak kacau, ayo. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini ya. Sekarang yang kelompok 2. Nah, anak-anak, barusan kita sudah membagi kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok pemula, kelompok menengah, dan kelompok mahir ya. Kalian ya akan mengerjakan tugas yaitu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang akan ibu bagikan ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda sesuai dengan pemahaman kalian ya. Insya Allah jangan khawatir ya, karena pelajaran kita hari ini akan seru dan menyenangkan. Apakah kalian siap? Siap ya. Iya. Nah, ya, ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 1. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Ibu bacakan dulu ya KPD-nya. Ini untuk kelompok menengah. Dan ini untuk kelompok 3. Yang akhir ya. Ya, ini ibu ada printkan. Foto-foto gambar nanti kalian susun ya. Sesuai dengan tugas kalian ya. Sesuai dengan apa yang ada di LKPD ya. Nah, anak-anak, kalian nanti menjawab LKPD-nya tulis di karton ya. Semuanya. Ya. Jadi jawabannya tulisnya sini ya. Ini yang untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3 ya. Nah, ibu akan bagikan laptopnya. Untuk kelompok 1 ya, ini kalian nonton dulu video pembelajaran tentang dari mana pada akhir ya. Kalian nonton dulu. Ini ya. Nanti setelah kalian nonton ini simak baik-baik videonya. Nanti kalian ini jawab pertanyaan yang ada di LKPD ini ya. Jadi yang pertama ini apa yang dimaksud dengan hari akhir ya. Kemudian sebutkan sesuatu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat apa saja ya. Kemudian mengapa kita harus percaya kepada hari akhir ya. Nah, ini ditonton dulu videonya ya. Nonton sama-sama, dipelajarin ya. Nanti ditulis di sini ya. Iya, paham ya? Udah paham belum? Ada yang ditanyakan? Enggak, belum ya. Nanti kalau mau bertanya pasti saja ya. Ibu mau kirim ke kelompok selanjutnya ya. Oke, tonton dulu ya. Di videonya dulu. Nah, kelompok 2 itu ada permasalahan
kalian tadi membuat ini ya. Ya, kalian membuat apa namanya tadi? Perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Ya, ya. Ada yang ditanyakan apa? Apa di kiamat sugro? Kiamat sugro. Jadi kiamat sugro itu adalah kiamat kecil ya. Jadi peristiwa hancurnya sebagian kebagian makhluk hidup ya. Contohnya misalnya ada misalkan enggak? Tsunami, gempa bumi, itu ya, orang meninggal ya. Jadi peristiwa hancurnya sebagian alam semesta atau peristiwa berakhirnya seseorang itu termasuk kiamat kubro. Kiamat sugro ya. Jadi kiamat sugro itu kiamat kecil ya. Paham ya? Ini belum lancar ya. Nah, sekarang ini kelompok 3. Coba lihat kelompok ini kelompok 3 ya. Kalian ini ya sudah membuat diagram alur kehidupan manusia ya. Ya, jadi jelaskan tahap kehidupan dari dunia hingga akhirat ya. Jadi apa saja tahapannya? Misalnya dari manusia itu hidupnya termasuk di dunia, sudah di dunia kemudian manusia meninggal kemudian berada di alam barzakh ya. Kalau alam barzakh itu apa? Alam barzakh itu apa? Alam kubur ya, alam kubur. Nah, terus apa namanya tuh? Dari alam kubur ya benar dibangkitkan. Habis itu apa lagi? Ini ada kisah ditimbang amalnya ya. Yang kemudian kalau yang amalnya baik masuk mana? Masuk ke surga. Kalau yang kurang masuk mana? Nah, kalian paham ya alurnya ya? Nanti kalian gambar-gambarnya sudah di sini ya. Ya, kalian. Ya, nah. Soalnya nggak usah ditulis langsung aja. Jawabannya nomor 1. Kalian sudah menontonnya? Sudah? Nah, kalau sudah ditonton, sekarang kalian jawab pertanyaan ini ya. Kalau sumpah masih lupa ulang lagi videonya nggak apa-apa ya. Ya. Ulang lagi nggak apa ya? Bisa kan? Ya. Bisa kan ya? Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Bu, Ya, aja. apa contoh tanda-tanda kiamat kecil, Bu? Ya, tadi kita tanya tentang tanda apa tadi contoh-contoh kiamat kecil ya. Jadi kiamat kecil itu disebutnya kiamat sugro ya. Kiamat sugro itu adalah peristiwa hancurnya sebagian alam semesta ya, atau peristiwa berakhirnya kehidupan makhluk atau seseorang manusia ya. Itu disebutnya dengan kiamat sugro. Jadi contohnya itu banyak sekali yang sudah terjadi ya. Misalnya nih, kalian pernah lihat orang yang meninggal di dunia atau mungkin ada keluarga kita sendiri kan, kakek kita, nenek kita ya. Nah, itu berarti sudah terjadi kiamat sugro, kiamat kecil ya, ketika seseorang itu meninggal dunia ya. Kemudian bencana alam. Kalian pernah lihat bencana alam? Apa bencana alam apa saja? Gempa, apa lagi? Banjir, apa ya? Longsor ya, gunung meletus ya. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari kiamat kecil. Jadi kebanyakannya ya. Sekarang lanjutkan ya. Lanjutkan ya penjelasannya. Ya, lanjutkan ya. Ada masalah? Enggak ya? Pokoknya ada masalah tidak? Tidak, lanjutkan ya. Ya, tapi ini masih jauh, masih jauh bisa ya. Nah, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah selesai ya? Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 1 sepertinya kurang semangat. Sudah selesai belum, Mas? Sudah. Ya. Sekarang kalau sudah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok 1, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah pengertian hari akhir? Ya, nggak tahu. Hari akhir adalah waktu ketika kehidupan di dunia ini berakhir dan manusia akan memasuki kehidupan akhirat. Ya, betul sekali. Kalau tanda-tanda hari akhir itu apa saja, Nak? Yang tanda-tanda kecilnya apa saja? Munculnya banyak bencana alam, orang-orang meninggalkan sholat dan kerusakan moral di masyarakat. Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, alhamdulillah ya, kelompok 1 sudah mulai bisa memahami apa itu hari akhir ya. Tanda-tanda kecilnya apa saja, alhamdulillah kalian sudah bisa, Nak ya. Nah, nanti kalian lanjutkan lagi pembelajarannya ya, Nak ya, supaya kalian bisa lebih paham ya tentang materi kita pada hari ini. Jangan lupa bukunya dibaca-baca lagi, Nak ya. Nah, sekarang coba kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan maju ke depan. Kiamat sugro adalah kiamat kecil seperti bencana lokal, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, kehancuran seluruh dunia. Perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Skala kejadian kiamat sugro terbatas atau lokal, kiamat kubro seluruh dunia. Contohnya, kiamat sugro gempa bumi banjir, kiamat kubro hancurnya alam semesta. Itu terjadi di kiamat sugro bisa terjadi kapan saja, kiamat kubro hanya sekali di akhir zaman. Ya, betul sekali ya. Kita lagi contohnya yuk. Contoh kiamat sugro, tsunami, kematian orang soleh. Kiamat kubro, matahari terbit dari barat, bintang-bintang jatuh. Ya, ya. Jadi, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, alhamdulillah ya. Ini penjelasan tentang kiamat sugro dan kiamat kubro ini sudah tepat ya, Nak ya. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil dan kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Ya, sekali ya. Kemudian tabelnya juga alhamdulillah sudah cukup bagus ya. Bahasanya kiamat sugro itu dari sisi apa tuh? Skala kejadiannya ya, terbatas atau lokal, betul sekali ya. Kalau kiamat kubro itu terjadi di seluruh dunia, artinya di seluruh alam semesta, bukan hanya dunia saja ya. Alam semesta beserta isinya akan hancur ketika hari kiamat terjadi. Kemudian sini contohnya, contoh kiamat sugro apa tadi? Gempa bumi, tsunami, ya, semuanya kejadian bencana alam ya, itu termasuk
contoh dari kiamat sugro ya, orang meninggal ya, itu adalah contoh dari kiamat sugro. Kemudian kiamat sugro itu apa? Hancurnya seluruh alam semesta ya. Kemudian waktu terjadinya, ya betul sekali ya kelompok 2. Bahwasanya kalau kiamat sugro itu bisa terjadi kapan saja. Kalian sering melihat peristiwa kematian? Ya, bisa terjadi kapan saja karena tidak peduli dari usianya mau kecil, mau orang tua, mau orang muda ya, semuanya bisa meninggal kapan saja ya. Atau bencana alam ya. Yang terbaru sekarang apa bencana di mana? Bencana di Amerika Serikat. Ya, apa bencananya dia tahu? Kebakaran itu juga merupakan salah satu tanda kiamat sugro ya. Kemudian kalau kiamat kubro ini hanya sekali terjadinya ya. Jadi kiamat kubro itu kiamat besar dia terjadinya hanya satu kali ya, yaitu pada saat hari kiamat ya. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah betul sekali ya. Nah, sekarang silakan kelompok 2 dan yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan. Nah, ya. Ya, kelompok 3 ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Iko, Fahri, Habibi, Hani, dan Abisa. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban kami. Pertama, jelaskan tahap-tahap kehidupan manusia dari dunia hingga akhirat. Tahapan kehidupan manusia adalah dunia, tempat manusia hidup dan beramal. Barzakh, kehidupan di alam kubur. Kebangkitan, bangkit dari kubur. Hisab, perhitungan amal baik dan buruk. Surga atau neraka, tempat tinggal manusia sesuai amalnya. 2. Buatlah diagram alur kehidupan manusia dari dunia hingga akhirat. Yang pertama, dunia. Kedua, barzakh. Ketiga, kebangkitan. Keempat, hisab. Kelima, surga atau neraka. 3. Menurut pendapatmu, bagaimana amal manusia di dunia memengaruhi kehidupan di akhirat? Amal manusia menentukan apakah ia masuk surga atau neraka. Jika amal baik lebih banyak, ia akan masuk surga. Sebaliknya, jika amal buruk lebih banyak, ia akan masuk neraka. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, alhamdulillah ya, bagus sekali ya kelompok 3 ya. Jawabannya sangat lengkap nak ya. Jadi jawaban dari kelompok 3 ini itu bisa menjadi sebagai pengingat untuk kita semua akan perjalanan kita hidup ya sampai akhir perjalanan kita nanti. Artinya perjalanan dari mulai dari perjalanan kita hidup di dunia sampai akhir kita di akhirat ya. Kemudian akan ditentukan apakah kita akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka nah, ya. Artinya untuk itu kita harus tetap waspada ya supaya kita tidak tergelincir ke neraka ya. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik, jujur, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya ya. Gitu ya. Nah, terus apa namanya diagramnya juga sudah sangat bagus ya. Ini memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk melihat peta kehidupan kita ya dari dunia, kemudian kita akan meninggal masuk dalam barzakh ya, kemudian setelah kita masuk atau berada di dalam barzakh kita akan dibangkitkan oleh Allah namanya di mana di padang mahsyar ya, kemudian setelah itu kita akan dihisab sama Allah. Siapa yang amal baiknya lebih banyak maka dia akan masuk surga, siapa yang amal baiknya sedikit dia akan masuk neraka. Paham ya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih untuk kalian semua, semuanya sudah keren, sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa? Ayo. Ibu nggak dengar, apa? Beriman kepada hari akhir. Biar semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah ya. Baiklah anak-anak ya. Jadi kalian alhamdulillah sudah paham tentang apa itu hari akhir ya, ya. Jadi anak-anak setelah mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu harapkan kita semua menjadi orang yang waspada, paham nggak? Ya, artinya bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, termasuk kita juga akan mati. Tapi tidak cukup dengan mati, nah. Ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan setelah kita mati. Apa itu? Yaitu amal perbuatan kita selama di dunia, ya. Paham? Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak bisa menjadi pribadi yang mawas diri, ya. Jadi anak yang jujur, ya. Kalau berkata benar, ya. Harus jadi anak yang apa namanya? Yang amanah, ya. Tidak boleh mencuri, ya, taat kepada orang tua, dan yang pastinya harus taat beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena beriman kepada hari akhir itu adalah termasuk rukun iman. Rukun iman yang berapa? Yang kelima, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengimani adanya hari akhir, ya. Dan ketika kita mengimani hari akhir, maka itu akan menjadi kontrol bagi kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwasanya tidak selamanya kita akan hidup di dunia. Selalu berbuat baik, tidak boleh sombong, tidak boleh riya, agar kita ingin dipuji. Berbuatlah, belajarlah lillah karena Allah. Agar apa yang kita lakukan mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sekarang karena pembelajaran kita sudah mau berakhir, silakan disimpan alat tulisnya, dimasukkan tas, siap-siap kita mau berdoa ya. Baiklah anak, pembelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Alhamdulillah, terima kasih kalian semua luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, untuk mengharap ridho dari Allah, semoga pembelajaran kita pada hari ini menjadi lillah, ya. Menjadi lillah ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pulangnya pelan-pelan, tidak boleh berasa disuruh. Silakan. Silakan. Yang laki-laki silakan. Sudah dari kan? Silakan. Silakan. Ya.